Baik, Anda masih bersama kami di MNC News Now bersama saya Fani Imaniar. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terkait dengan Anies Baswedan atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi penceramah di Masjid UGM Yogyakarta pada Kamis malam. Dalam kesempatan itu dukungan Anies sebagai Presiden 2024 beberapa kali terdengar di antara kerumunan jemaah yang hadir. Ya, Anies Baswedan membawakan ceramah dengan tema menjadi manusia bernilai, menyongsong Indonesia memimpin dunia 2045. Dalam ceramahnya, Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan pengalamannya selama memimpin Jakarta. Dia juga memaparkan sejumlah perubahan yang dilakukannya di Jakarta, diantaranya terkait fasilitas publik. Dulu, setiap hari di Jakarta yang naik kendaraan umum hanya 350.000 orang per hari. Nostalgia saat dirinya menjadi mahasiswa UGM. Anies menyebut kampus UGM ini sudah seperti rumahnya sendiri. Kehadiran Anies Baswedan disambut antusias jemaah, bahkan teriakan Anies sebagai presiden terdengar di antara jamaah yang hadir. Sementara itu pemirsa, kedatangan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir atau Menteri BUMN Erick Thohir di Islamic Center UI Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang juga mendapat sambutan hangat dari warga. Erick yang datang untuk menghadiri Festival Banjari ini se-Jawa Timur disambut ribuan santri dan penonton acara. Lalu mereka meneriakan presiden. Teriakan ribuan santri bersama para penonton ini terdengar hingga keluar tempat acara. Menteri BUMN mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dan juga meriah yang telah diberikan oleh para santri. Daripada sebuah terobosan baru ketika kita bisa bersinergi bersama. Sementara itu pemirsa, kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Masjid Kampus UGM Yogyakarta tempo lalu juga menimbulkan magnet tersendiri. Saat itu masjid kampus dipenuhi oleh jamaah, baik mahasiswa, dosen, dan juga warga sekitar. Pada Rabu 6 April 2022, giliran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengisi ceramah saat ibadah sholat tarawih di Masjid Kampus UGM. Info kedatangan Ganjar juga membuat jamaah membludak. Antusiasme warga terlihat dari permintaan foto bareng bersama orang nomor 1 di Jawa Tengah ini. Namun di sisi lain, hadirnya Ganjar juga disambut spanduk bernada protes dari peserta sholat yang juga diduga merupakan simpatisan Wadas. Di sela-sela ceramahnya, Ganjar pun sejenak menanggapi bentuk aksi tersebut. Ganjar menyebut spanduk boleh diangkat karena merupakan bagian dari berdemokrasi di negara Indonesia. Peristiwa ini pun mendatangkan reaksi dari warganet. Beberapa menyayangkan aksi tersebut dilakukan di rumah ibadah, terutama pada saat ibadah sholat tarawih. Tapi tidak sedikit pula yang mengingat masjid ini bisa atau selama ini dikenal bisa menjadi sarana diskusi masalah yang hadir di tengah masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kita tahu ada beberapa nama calon presiden yang sudah muncul di media sosial atau di ruang maya beberapa waktu belakangan ini. Dan selama Ramadan tahun ini, Masjid Kampus UGM Yogyakarta juga mengundang sejumlah tokoh politik. Dari nama-nama prominent seperti Mendikbud Nadiem Makarim, Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno. Dan juga nama-nama yang saat ini ramai dibicarakan di media sosial turut serta dalam bursa calon presiden pemilu 2024, yakni Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Beberapa nama yang selalu masuk dalam bursa survei kandidat capres, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nama keduanya tidak jarang menjadi trending topik di media sosial setelah menyampaikan ceramah di Masjid Kampus UGM. Ganjar juga mendapat giliran lebih dulu untuk memberikan ceramah. Tema yang diberikan adalah menuju efektivitas dan efisiensi birokrasi di Indonesia. Selain ceramahnya, sejumlah hal lain juga menjadi perhatian seperti bentangan spanduk #SaveWadas di sana
Dan reaksi Ganjar yang memperbolehkan ini pun tidak ayal atau tak ayal disambut tepuk tangan oleh para jamaah. Tepat satu hari tepat satu hari setelahnya, Anies mendapat tema pengelolaan kota berbasis environmental sustainability dalam perspektif Islam. Bedanya kali ini panitia mengingatkan tidak boleh ada bentangan spanduk dan tepuk tangan dalam masjid. Jumlah jamaah saat ceramah Anies pun bertambah 2 kali lipat. Terlihat jamaah sholat penuh hingga area luar masjid. Ya pemirsa, nama-nama yang tengah warawiri di tengah masyarakat terutama warganet di media sosial ini juga mulai dipetakan oleh para pengamat. Bagaimana dari kacamata atau perspektif pengamat media sosial sekaligus founder dari Evelo, Mas Dudi Rudianto, bagaimana perspektifnya dalam pantauan media sosial beberapa waktu belakangan. Selamat sore Mas Dudi. Halo, selamat sore Mbak. Baik Mas Dudi, terima kasih atas waktunya bersama kami sore hari ini ya. Mas Dudi langsung saja, teriakan nama-nama capres untuk beberapa tokoh nih seperti Kang Emil, kemudian juga Pak Ganjar, Pak Erik, Pak Anies, ini sudah terlihat menggema di ruang publik yang juga melibatkan massa muslim seperti masjid kalau kita lihat dari proses ceramah tarawih di Masjid Kampus UGM beberapa waktu belakangan. Nah, bagaimana pantauan Mas Dudi akan dinamika yang ada di ruang maya? Ya, jadi memang histeria tadi tidak lepas dari rasa kecewa masyarakat yang kami tangkap melalui media sosial terhadap keberadaan partai politik sejak diberlakukannya Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu menyebabkan munculnya tokoh-tokoh yang kemudian dianggap lebih mewakili harapan publik melalui media sosial di luar tokoh-tokoh yang ada hubungannya sama partai, Mbak. Jadi histeria yang terjadi pada Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil, bahkan seorang Erick Thohir sekalipun, saya kira memang itu mewakili keinginan publik akan ada perubahan sejak sejak ramainya tragedi Omnibus Law beberapa waktu lalu, Mbak. Oke, Mas Dudi, kalau misalnya mungkin bisa dibeberkan dari hasil survei yang sudah dilakukan oleh Evelo ya, dari nama-nama yang sudah muncul di media sosial khususnya, karena warganet ini kan bisa dibilang lebih sering berinteraksi atau lebih sering mengungkapkan pendapatnya terkait dengan nama-nama calon presiden ini kan di media sosial ya. Nah, ada fakta menarik apa saja Mas Dudi di balik trendingnya nama-nama tersebut? Oke, baik Mbak. Jadi kami melakukan analisa terhadap 10 nama yang terbanyak ditonton di salah satunya jejaring TikTok. Itu ada 10 nama, dari 10 nama itu hanya ada 2 nama atau 3 nama yang mewakili partai politik, Mbak. Yaitu Prabowo Subianto pada urutan keempat, Agus Yudhoyono pada urutan keenam, dan 8 Puan Maharani. Selebihnya adalah munculnya tokoh-tokoh yang punya jabatan publik tetapi tidak menjadi pengurus atau elit partai politik. Semisal Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Andika Perkasa, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan bahkan Sandiaga Uno. Bahkan nama Pak Andika Perkasa sekarang juga sudah muncul ya, Mas Dudi? Betul. Sejak menjadi Panglima TNI, justru Andika Perkasa ini melejit sekali, terutama di kalangan anak muda dan milenial, bahkan mengungguli Agus Yudhoyono. Oh baiklah, kalau misalnya bisa dijabarkan juga Mas, ada waktu-waktu tertentu atau mungkin peristiwa tertentu gitu yang menyebabkan nama-nama tertentu ini juga tiba-tiba lebih ramai dibanding biasanya dibicarakan oleh warganet? Iya, saya mau kutip misalkan soal Erick Thohir misalkan. Erick Thohir ini memang kerap hadir dalam acara-acara yang berbalut BUMN, misal di SPBU dan sebagainya, dan itu efektif sekali karena Pak Erik ini justru memanfaatkan media yang tingkat kegaduhannya sedikit. Seperti? Semisal Instagram dan TikTok. Oke. Tapi kalau di media sosial yang kegaduhannya tinggi seperti Twitter, Pak Erik ini memang lebih banyak mendapat penolakan ya. Jadi Pak Erik ini justru kemunculannya mirip dengan jalan yang ditempuh oleh Ridwan Kamil. Jadi lebih banyak bermain di Instagram dan juga bermain di TikTok ketimbang bermain di Twitter atau Facebook. Oke, ada karakter tertentu nggak sih yang bisa Mas Dudi baca dari para bakal calon presiden ini gitu, ketika mereka memilih platform Instagram dan juga TikTok alih-alih Twitter, atau sebaliknya gitu, kalau misalnya kita lihat Pak Ganjar dan juga Pak Anies ini kelihatannya lebih sering bermain di ranah Twitter dibanding Instagram dan juga TikTok, misalnya seperti itu. Ada karakter khusus nggak sih Mas?
Ya, kalau Pak Ganjar dan Pak Anies memang pemain lama ya. Jadi sejak muncul di dunia politik sebagai gubernur itu sudah melejit di Twitter sehingga tidak mungkin ditinggalkan. Itu Oke. berbeda dengan yang baru seperti Erick Thohir, Andika Perkasa, dan Sandiaga Uno misalkan. Memang lebih bagus tidak memilih di Twitter karena untuk membangun image di Twitter mungkin membutuhkan perjalanan waktu yang lebih lama. Sementara kalau di jejaring seperti IG atau TikTok seperti yang ditempuh oleh Pak Erick ya, itu kan di sana lebih fun, suasananya lebih rileks, literasinya cukup 20%, selebihnya fun, itu cukup menarik perhatian publik. Sementara kalau di media seperti Twitter mungkin harus lebih serius ya, dan juga tantangannya berat akibat polarisasi Pilpres 2014-2019 yang lalu. Apalagi kalau melihat bagaimana karakter dari warganet tiap-tiap platform ini juga kayaknya beda-beda ya. Kalau kita melihat biasanya kan Beda. tweet war gitu kan lebih banyak di Twitter ya Mas ya. Ya, dan melibatkan mereka yang umurnya juga lebih lebih Dewasa. lebih dewasa, betul. Oke. Setidaknya di atas 35 tahun yang kemudian punya keinginan kuat ke politik gitu ya. Aha. Oke, siap-siap. Yang lebih kritis begitu ya soal politik begitu ya Mas Dudi ya. Betul, betul, betul. Baik-baik. Mas Dudi, kalau misalnya dari data Evelo sendiri, ini ada tokoh atau tokoh-tokoh mana saja yang dapat dukungan terbesar atau yang mungkin dalam 3 bulan belakangan di tahun 2022 ini paling banyak gitu diperbincangkan oleh warganet? Oke, saya merujuk kepada 3 ya, 4 Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok. Itu memang tokoh yang masuk dalam expose tertinggi justru diperoleh Anies Baswedan, Ganjar, dan Ridwan Kamil. Di Twitter saja Ganjar ini diperbincangkan hingga 90.000 unique account, Mbak. Wow. 90.000 unique account ini artinya yang membicarakan Pak Ganjar lebih banyak daripada yang membicarakan pemilu. Begitu juga Anies Baswedan itu 78.000 unique account. Nah, Pak Ridwan ini memang di Twitter tidak terlalu tinggi, expose-nya hanya 32.000. Tetapi Mbak, tokoh terfavorit di Instagram ini justru Pak Ridwan Kamil. Apa ya, Instagram darling begitu ya? Instagram, betul, Instagramable banget, didukung oleh Ibu Atalia ya, yang memang juga sangat mendukung. Kemudian begini, Ridwan Kamil ini bagus atau pintar mengambil segmen yang tidak diambil oleh Pak Anies dan Pak Ganjar. Oke. Kalau tanpa Ridwan Kamil, maka kecenderungan dukungan terhadap Anies itu adalah kecenderungan mereka-mereka yang disebut sebagai, kalau dalam Pilpres selalu adalah kampret, gitu ya. Dan kemudian yang berada di belakang Ganjar Pranowo adalah mereka-mereka yang mempunyai kecenderungan kelompok cebong. Cebong. Nah, Masih ada Ridwan narasi Kamil itu ya? masih ada, bahkan bergeser yang tadinya kampret ke kadrun, kalau cebong tetap cebong gitu ya. Dan kalau pertarungan itu hanya menyisakan misalkan antara Anies dan Ganjar saja, maka polarisasi itu akan berlanjut. Tetapi ini muncul nama-nama lain, semisal Ridwan Kamil, yang narasi komunikasi publiknya tidak serta-merta cenderung ke kampret ataupun cebong atau kadrun gitu ya, sehingga menimbulkan warna baru buat politik kita ke depan. Nah, sehingga expose Ridwan Kamil ini luar biasa, Mbak. Dalam 3 bulan 215 juta kali ditonton ya. Ini menjadikan Ridwan Kamil adalah tokoh politik paling populer di Instagram. Oke, tadi 3 nama yang disebut Mas Dudi sih yang paling dominan gitu ya dibicarakan oleh warganet. Bagaimana dengan nama-nama lain yang katakanlah sebenarnya pemain lama tapi saat ini bisa dibilang jarang muncul di media sosial, tidak lagi jadi media darling gitu. Misalnya seperti Prabowo Subianto atau Agus Yudhoyono, atau tadi juga Mas Dudi sempat sebut Erick Thohir, kemudian juga Sandiaga Uno juga sempat disebut-sebut kan ya Mas, kemudian juga Bukovifa yang juga saat ini muncul gitu dalam bursa pemilihan bakal calon presiden, kemudian juga ada Puan Maharani. Bagaimana tanggapan dari Mas Dudi? Ya, beberapa sebenarnya bisa dikatakan kalau dalam terminologi Evelo itu masih pansos ya. Perkasa, Erick Thohir, Puan Maharani itu adalah pansos. Tetapi yang brand image-nya cukup baik itu ada pada Agus Yudhoyono dan Prabowo. Memang sekarang ini popularitasnya berada pada level middle ya di semua kanal. Tidak juga terbawah, tidak juga yang paling atas gitu ya. Tetapi apabila mereka mungkin mengefektifkan pola-pola komunikasinya di media sosial, tidak tertutup kemungkinan bahwa Prabowo dan Agus ini punya peluang untuk berada pada posisi sejajar dengan Anies, Ridwan ataupun Ganjar.
Baik. Tapi yang di luar dari itu memang masih pansos, Mbak. Erick Thohir, Puan Maharani, Sandiaga Uno masih dalam proses untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Seperti ingin cek ombak atau melihat bagaimana nuansa antusiasme dari warganet memandang nama mereka seperti itu ya, Mas Ya, Dudi ya. ya. Mas Ya, Dudi, Mbak. yang juga bikin saya penasaran ini adalah suara-suara yang muncul di media sosial ini apakah murni dukungan massa atau settingan? Misalnya kayak buzzer atau akun bodong di media sosial yang tiba-tiba muncul nih ketika memang harus ngomongin isu atau nama-nama tertentu. Tapi tahan dulu jawabannya Mas Dudi, kita akan dalami di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News. Kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan ramainya nama-nama bakal calon presiden di media sosial. Masih bersama kami sore hari ini pengamat media sosial sekaligus founder dari Evelo, Mas Dudi Rudianto. Mas Dudi, kita lanjutkan lagi ya Mas Dudi ya. Ya, Terkait oke. dengan tadi pertanyaan terakhir saya, apakah ramainya dukungan massa di media sosial ini tuh murni akun-akun beneran atau settingan kayak buzzer atau akun bodong? Setiap tokoh yang berpotensi jadi capres bisa dibilang punya buzzer. Itu tidak bisa dipungkiri. Mereka orang-orang yang meramaikan apapun yang berkaitan dengan tokoh yang dimaksud. Tetapi tokoh-tokoh yang berhasil umumnya memiliki expose yang jauh lebih besar ketimbang kemampuan buzzer itu sendiri. Sementara capres-capres yang bisa dibilang tidak kunjung naik popularitasnya, umumnya memang expose-nya tidak lebih dari kemampuan para buzzernya. Sehingga kalau bisa dibilang kami hanya bisa menampilkan 10 nama gitu ya. Paling rendah adalah Sandiaga Uno. Lantas kenapa ketua umum partai politik lainnya tidak muncul? Ya karena memang expose-nya tidak lebih dari suara para buzzernya. Dan Mas Dudi, kalau misalnya juga melihat narasi-narasi yang sebelumnya digunakan di pemilu 2019, kalau Ya. 2019 ini kan kita melihat ada pemetaan massa dengan narasi muslim atau agama ya yang juga menjadi target cukup seksi gitu dalam Pilpres Ya. tahun 2019. Apakah Ya. itu juga menjadi isu di tahun atau Pilpres tahun 2024? Ada, tetapi jumlahnya tidak akan lebih besar dari 2019 dan juga 2014, Mbak. Kenapa? Karena polarisasi itu sebenarnya mulai menurun. FPI sudah tidak ada, HTI juga sudah tidak ada, dan seterusnya. Kemudian munculnya generasi baru yang melek politik dengan cara yang berbeda, melalui TikTok misalkan, maka polarisasi itu tetap ada, tetapi mungkin berkurang. Apalagi kalau misalkan tokoh yang berhadapan tidak mewakili polarisasi 2019 ya, maka kecenderungan itu akan turun. Sebagai contoh Mbak ya, dalam radar kami Basuki Purnama itu masih tinggi loh. Walaupun tidak jadi media darling saat ini Walaupun sebenarnya. tidak jadi media darling gitu ya, kemudian cenderung tidak muncul juga banyak di publik, tetapi masih menjadi menjadi bahasan netizen gitu di dunia maya. Karena memang beberapa hal itu orang suka dari ketegasannya melihat situasi saat ini. Baik, baik. Mas Dudi, terakhir kalau begitu kita bicara mengenai 3 nama yang paling sering dibicarakan oleh warganet deh, Pak Ganjar, Pak Anies, dan juga Kang Emil gitu. Kira-kira efektivitas strategi seperti apa sih yang jadi ciri khas dari masing-masing nama-nama yang muncul ini? Oke lah, kita sebut aja semuanya lebih dari 3 kalau gitu. Tadi Pak Ganjar, kemudian Kang Emil, Pak Anies, kemudian Pak Erick Thohir, kemudian Pak Sandiaga Uno, dan juga Mas Agus Yudhoyono, dan mungkin Pak Andika Perkasa yang juga semakin ramai saat ini. Seperti apa? Ya, mereka-mereka yang Mbak Fani sebut tadi itu punya brand image sendiri-sendiri, Mbak. Sebagai contoh, kalau misalkan Mas Ganjar ini pakai baju atau kaos yang tulisannya Uwasu KB, itu kecenderungannya akan positif. Tapi coba baju yang sama dipakai oleh Anies, maka itu akan berbeda hasilnya. Jadi efektivitas campaign ataupun komunikasi publik masing-masing tokoh yang tadi Mbak sampaikan itu akan bergantung sama karakter pribadinya masing-masing. Dan itu memang tidak bisa diduplikasi khusus mereka-mereka yang saya sebutkan 10 tadi, Mbak. Oke. Artinya mereka punya brand image yang cukup kuat kepada publik, dan itu tinggal soal intensitas dan juga penerimaan dan juga badai politik yang terjadi, Mbak. Sebagai contoh badai politik ini adalah dalam pemahaman kami dalam radar Evelo, kasus Wadas misalkan itu menyebabkan
Mas Ganjar selalu dalam posisi perbincangan yang cukup tinggi, Oke. tetapi dengan rujukan sentimen negatif yang juga berkembang karena dianggap, wah ini Gubernur Ganjar adalah implementer dari Omnibus Law yang beberapa saat lalu disahkan. Oke. Dan mungkin kalau misalnya Pak Anies, isu lain seperti Formula E misalnya itu juga bisa menimbulkan sentimen negatif atau isu-isu terkait lainnya terkait Betul, betul. dengan nama-nama bakal calon lainnya gitu ya Pak? Betul. Penjualan tiket Formula E sebelum lintasannya jadi juga dalam radar Evelo bersentimen negatif. Karena hal yang sama juga terjadi di Mandalika. Oke. Tapi melihat ini tampaknya durasi masih panjang jelang Pilpres, bisa dibilang panjang-panjang enggak sih ya Mas Dudi ya. Kita akan melihat seperti apa dinamika yang berlangsung. Tentunya kalau dari kacamata Mas Dudi kita lihat dinamika yang berlangsung di media sosial terkait dengan nama-nama yang saat ini masih diperbincangkan oleh warganet. Mas Dudi Rudianto, terima kasih sekali atas waktunya sore hari ini telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Sehat selalu Mas, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Fani, selamat sore. Selamat sore. Ya pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di MNC News Now.